Salam dari Afianto. Kita harus menyisihkan untuk investasi. Investasi dalam bentuk logam mulia. Logam mulia itu liquid, itu bisa kita jual, kita bisa gadaikan juga. Kalau pingin menikah, bisa jadi mas kawin, bahwa emas itu tahan terhadap inflasi. Karena emas akan selalu naik dan naik dan naik terus. Jangan hamburkan uang. Investasikan uang Anda dalam bentuk logam mulia atau emas. Persiapan kita untuk hari tua kita. Kalau kita menjual emas, harga emas semakin lama semakin naik. Takutnya nih kita nggak bisa membeli dengan harga yang lama. Untuk anak muda nih sekarang nih beli emas sedikit-sedikit beli emas. Untuk memenuhi kebutuhan kita saat pandemi ini adalah emas. Jadi emas itu tahan terhadap situasi kondisi ekonomi terparah. Halo guys, selamat siang dengan Handoyo. Balik lagi di acara Handoyo Show. Kali ini saya bersama dengan kawan lama saya, yaitu Pak Afianto. Kebetulan beliau lagi bekerja di salah satu perusahaan di Kemayoran. Kita mau tanya-tanya nih berkaitan dengan investasi zaman now. Bagaimana sih sekarang caranya untuk memiliki satu emas ya? Kita langsung bertanya langsung kepada beliau yang bekerja di Pegadaian. Langsung aja dengan Pak Afianto ya. Iya. Pak Afianto. Ya. Halo guys. Terima kasih nih Pak Afianto atas waktunya. Kita mau tahu nih ilmunya mengenai bagaimana sih cara memiliki emas itu, kan kita masih belum tahu nih caranya seperti apa. Ada yang takut juga beli yang takutnya emasnya nggak asli atau gimana gitu kan. Nah itu boleh dong di sharing nih pengetahuannya bagi kita yang masih awam. Oke. Salam dari Afianto. Untuk generasi muda nih, khususnya nih, kalian itu harus punya investasi. Yeah. Kita lah, saya dan khususnya anak muda yang bekerja, setiap bulannya punya penghasilan. Siap. Nah, penghasilan yang kita dapat, kita harus menyisihkan untuk investasi. Investasinya dalam bentuk apa sih? Biasanya nih, anak muda yang baru-baru bekerja, generasi milenial ya. Milenial itu harus punya investasi yang kira-kira gampang melakukan investasinya, kemudian gampang juga untuk mencairkan investasi tersebut. Betul, liquid ya. Iya, betul, liquid. Nah, di sini saya akan menerangkan pada kaum muda nih semua nih. Kita punya investasi. Investasinya tuh ya kita sarankan ya kepada anak muda sekarang nih. Investasi dalam bentuk logam mulia. Emas batangan ya. Emas batangan, betul Pak. Oke. Itu boleh tahu nih kelebihannya apa ini? Kenapa kita sarankan anak muda sekarang ini punya investasi dalam bentuk logam mulia? Iya, kenapa? Salah satunya logam mulia itu liquid. Liquid dalam arti gampang banget dan mudah banget nih kita cairkan kemana aja dah. Kemana aja kita bisa cairkan logam mulia yang kita punya yang dari investasi kita. Itu bisa kita jual. Nah, kita bisa gadaikan juga gitu di salah satu perusahaan BUMN. Kita bisa gadaikan. Bisa juga nih untuk kaum muda kalau pingin menikah, bisa jadi mas kawin. Kita mengetahui bahwa emas itu tahan terhadap inflasi. Kita ambil contoh nih, kalau kita punya uang 100.000 pada tahun 98, kita bisa belikan satu keranjang penuh kalau kita belanja di supermarket. Kemudian di tahun 2008 dengan uang 100.000 kita bisa membeli hanya setengah dari belanjaan di supermarket. Kemudian di tahun 2020 sekarang dengan uang 100.000 guys, yang kita bisa dapatkan di supermarket apa?
mungkin hanya beberapa barang. Jadi perbedaannya, jika kita menyimpan dalam bentuk rupiah ataupun bentuk uang, maka inflasi yang akan didapatkan. Lain hal dengan jika kalian menyimpan dalam bentuk emas, so pasti nilainya naik terus. Kita akan ambil perbandingan pada zaman Nabi, 1 dinar senilai 4,25 gram itu bisa dibelikan 1 ekor domba. Pada saat sekarang 2020, 1 dinar senilai 4,25 gram masih bisa dibelikan 1 ekor domba, guys. Bayangkan, berarti nilai emas itu dari masa ke masa tercover nilainya dan tidak turun. Tuh enaknya kita punya investasi dalam bentuk emas. Ada perbandingan lagi yang akan saya share nih, guys. Investasi, kita bandingkan investasi dalam bentuk emas dan investasi di deposito. Kita punya namanya tabungan emas di Pegadaian ya. Nah, dan kita bandingkan dengan deposito. Kita ambil contoh 500 juta, guys. Kita ambil contoh 500 juta. Kalian investasi di deposito 500 juta di tahun 2019 kemarin dengan investasi di tabungan emas senilai 500 juta juga. Pada saat 2019 deposito yang kita investasikan senilai 500 juta itu kan hanya bisa diambil dalam waktu 12 bulan. Ada jangka waktu yang tidak boleh diambil ya. Deposito ya, di break ya. Dan keunggulan yang tabungan emas itu bisa diambil kapan aja tanpa kena penalti. Kemudian di tabungan emas itu nilai yang 500 juta itu setara dengan 806,4 gram. Jadi kalau kalian menabung dalam bentuk tabungan emas itu setara dengan 806 gram. Nilai saat itu di tahun 2019 senilai 620.000 per gram untuk harga beli dan harga jualnya 600.000 per gram. Pada saat 2020 nih guys, investasi yang di deposito dengan suku bunga 7% per tahun, per tahun, jangka waktu 12 bulan yang didapat apa guys? Hanya 535 juta setelah dikurangi pajak. Sedangkan kalau kalian menabung dalam bentuk tabungan emas, yang tadi saya bilang 500 juta dikonversikan dalam bentuk emas senilai dengan 806,4 gram, hasil yang didapat pada saat 2020 nilai harga jual emas pada saat 2020 adalah senilai 894 untuk harga jual, harga belinya adalah senilai 813. Kalau kita kalikan, total yang didapat dari investasi 500 juta tersebut adalah 655 juta rupiah. Perbandingan yang sangat signifikan guys antara deposito dengan tabungan emas yang Anda investasikan. Kenaikan yang di deposito ada senilai sebesar 7% per tahun, sedangkan nilai emas kenaikannya ada sebesar 31 gram. Jadi mau pilih yang mana? Investasi deposito atau investasi emas? Semua kebaikan di emas tertuang dalam bentuk realita, karena emas akan selalu naik dan naik dan naik terus. Gitu ya. Jadi tadi berarti sekitar berapa ya? Sekitar 31% ya? 31%. Nah itu bagaimana sih? Boleh nih dibagikan tipsnya gimana sih memiliki emas itu? Apakah kita langsung aja yang batangan
Nah, ada tipsnya nggak beli di mana atau memilihnya gitu? Bentuknya. Untuk investasi dalam bentuk emas, kita di perusahaan kita mempunyai 2 tipe kepemilikan investasi, yaitu beli dengan cash, kemudian bisa membeli dengan cicil. Membeli dengan cicil sangat mudah, guys. Cukup 15% dari harga logam mulia saat itu untuk uang down payment-nya atau uang mukanya, dan kalian bisa memilih jangka waktu mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan untuk cicilannya. Sangat mudah untuk bisa memiliki investasi yang investasinya di mana selalu naik dan naik dan naik terus. Begitu, Pak Handoyo. Mungkin ada lagi Pak mau disampaikan yang untuk pesan-pesan nih bagi kita anak muda nih. Nah, bagaimana pesan-pesan untuk kaum milenial anak muda sekarang nih, jangan hamburkan uang, investasikan uang Anda dalam bentuk logam mulia atau emas. Karena apa? Investasi persiapan kita untuk hari tua kita, di mana hari tua kita banyak sekali kebutuhan. Nanti kita juga punya masa depan yang harus kita raih. Raihnya dengan apa? Raihnya dengan investasi emas. Seperti itu. Jadi saya menyarankan kepada kaum muda, emas itu memang logam mulia kita memang terdiri dari 2 nih Pak. Ada logam mulia dalam Antam dan UBS. Perbedaannya, Antam bisa diterima di seluruh negara dimanapun kita berada. Kalau kita sedang berpergian ke luar negeri, emas Antam bisa dijual dimanapun berada. Sedangkan emas UBS hanya bisa dijual di domestik. Perbedaannya itu. Dan kita punya 2 skema cicilan, produk Antam dan produk UBS. Nah kalau kita tadi kan udah tahu nih ya cara, maksudnya untuk cara jualnya, untuk cara jualnya tuh seperti apa tuh? Likuiditasnya seperti apa? Liquid jual atau liquid lebih baik gadai gitu? Untuk investasi dalam bentuk logam mulia, kelebihannya kita bisa jual di saat kita perlu, dimanapun kita pengen jual, ya di toko emas, di tempat di Antamnya, kemudian kita punya galeri namanya Galeri 24, kita bisa jual di situ. Terus kita bisa gadaikan juga kalau memang sayang nih emas kita ingin jual, kita gadaikan saja. Karena kalau kita menjual emas, harga emas semakin lama semakin naik. Takutnya nih kita nggak bisa membeli dengan harga yang lama. Kita pasti belinya harga yang baru. Makanya untuk anak muda nih sekarang nih, beli emas sedikit-sedikit beli emas. Kenapa? Emas investasi yang tahan inflasi, emas safe haven, tahan terhadap perubahan situasi kondisi krisis ekonomi, ya sekarang ya, masa pandemik lah. Nah untuk saat ini, saat pandemik, harga emas sangat luar biasa melonjaknya. Saat pandemi sekarang ini justru orang membutuhkan uang kan, perbankan dan sektor lainnya membutuhkan uang juga. Nasabah pegadaian semakin lama semakin banyak yang datang di saat era pandemi. Mereka menggadaikan logam mulianya karena hanya logam mulia yang bisa mereka gadaikan untuk memenuhi kebutuhan di saat pandemi. Bayangkan kalau kalian punya mobil, ada BPKB mobil, nilainya turun ya. Nah, nilai turun kan pasti kan, beda dengan emas. Kemudian pada saat pandemi ini semua sektor
perbankan, sektor ekonomi, semuanya menahan Pembiayaan. atau melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat ini yang paling bisa untuk dicairkan, untuk memenuhi saat pandemi ini, untuk memenuhi kebutuhan kita saat pandemi ini adalah emas. Kita bisa jual emas, kita bisa gadai emas. Jadi emas itu tahan terhadap situasi kondisi ekonomi terparah seperti saat ini nih, pandemi. Iya. Itu Pandoyo. Oke, tadi berarti untuk anak muda bagi memiliki emas nanti bisa langsung aja menghubungi Pak Fianto ya di layar yang tertera di layar dan nanti di deskripsi kita cantumin. Oke guys, demikian perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa jika menyukai video ini, klik like dan subscribe guys. Terima kasih.